Bapak Ibu sama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada generasi yang Tuhan sudah taruh di Rok Tenggarong. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak ini adalah milik kepunyaan-Mu. Anak-anak ini adalah biji mata Allah. Engkau yang sudah menenun kehidupan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menaruh tujuan-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami sebagai orang tua Tuhan Yesus, kami punya campur tangan yang terbatas. Kami punya yaitu Tuhan Yesus penjagaan yang terbatas. Tapi kalau hari ini anak-anak kami semua ada di depan kami, itu semuanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau tumpang tangan atas kehidupan anak-anak di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan yang memberikan perlindungan Tuhan Yesus. Di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka lakukan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan dalam semua area kehidupan mereka. Baik itu yaitu tubuh fisik mereka Tuhan Yesus. Pertumbuhan mereka baik. Dan juga kami percaya Tuhan Yesus kepintaran akademis, kepintaran berbicara, kreativitas, potensi yang sudah Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Leadership selagi muda. Ada kepemimpinan selagi muda yang Engkau akan ajarkan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau berikan kepada mereka itu kemampuan untuk dapat mengenal Engkau melalui orang tua, melalui ministry di tempat ini. Dan mereka kehidupannya tertarik kepada Tuhan. Iman mereka bertumbuh kepada Tuhan. Dan mereka kenal siapa yang mereka sembah. Tuhan, di waktu yang sama aku serahkan biarlah kiranya dalam aktivitas anak-anak ini semuanya Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan anak-anak ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Rivaldi yang saat ini sedang dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan Yesus dalam semua proses yang boleh dilewati di pemulihan ini, nama Tuhan akan dipermuliakan dan kami percaya Tuhan Yesus pemulihannya sempurna. Dan kami percaya akan sehat dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Sebab dia sudah melewati pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas anak-anak Rocky di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Jagain orang tua kami ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan naikkan doa syafaat kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami hingga Engkau tibakan di tempat ini Tuhan. Dengan keadaan sukacita, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Ini semua berkat kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam gereja ini Tuhan. Kami boleh melayani melalui Rocky Tuhan. Engkau jagain hati anak-anak Tuhan sehingga mereka takut akan Engkau Tuhan. Mereka menjadi generasi pemenang Tuhan. Kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih kuasa-Mu. Melalui pelayanan Werok Tuhan, kami serahkan anak-anak muda-Mu Tuhan. Jadikan mereka generasi yang baik, generasi yang berbeda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau jadikan mereka lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah berkati anak-anak muda-Mu Tuhan. Sehingga Engkau jaga kekudusan mereka Tuhan. Dan menjadikan mereka generasi yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan atas pelayan yang Tuhan percayakan melalui West Women Tuhan.
Engkau jagain hati ibu-ibu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan penolong bagi keluarga Tuhan. Dan jagain Tuhan menjadi pendoa yang baik, menjadi kekuatan di dalam iman keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melalui Rockman Tuhan. Engkau juga hadir di tengah-tengah bapak-bapak Tuhan, pemimpin keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan jadikan para orang tua, para pria Tuhan menjadi imam keluarga, menjadi imam yang berintegritas Tuhan. Dan kami percaya mereka boleh menjadi pelindung yang takut akan Engkau, menjadi yang pelindung dan menjadi sumber yang terhubung dengan sumber dari segala sumber, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan jadikan mereka Tuhan, dan Engkau ubahkan hari lepas hari menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan di gereja ini Tuhan, keluarga dan jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jadikan setiap jemaat dan keluarga ini, dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kau jadikan menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesatuan hati dalam tengah-tengah keluarga Tuhan. Kasih setia-Mu hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Suami istri saling mengasihi Tuhan. Dan Engkau jaga keutuhan dan Engkau pulihkan hubungan antara orang tua dan anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau kembalikan hati Bapa kepada anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat kebesaran dan kuasa Tuhan dalam keluarga-keluarga jemaat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Khususnya Revaldina Ade Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Juga jemaat yang lain yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka boleh bersaksi atas kasih. Mereka boleh bersaksi atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga dan jemaat ini menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Bapak Herman Prabowo Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau jamah dan urapi Tuhan di setiap pelayanan Tuhan. Kau jagain Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarganya juga Tuhan pelihara. Terima kasih, apapun yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kelengkapannya Tuhan cukupkan. Sehingga Engkau percayakan melalui promosi-Mu Tuhan, semakin ditingkatkan, semakin ditinggikan nama-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan Engkau taruh dan Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya gereja ini telah Engkau tetapkan Tuhan untuk memberkati kota, untuk memberkati jemaat dan bahkan keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui keluarga, melalui tempat kami, dan Engkau sediakan Tuhan tempat beribadah yang damai Tuhan. Kami percaya ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya dari gereja ini boleh memberkati kota dan bahkan bangsa dan negara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam kami melakukan pembangunan gereja Tuhan, Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan sendiri yang melihat kekurangan dan apapun yang dibutuhkan Tuhan. Engkau undang Tuhan, tangan-tangan yang sukacita untuk memberi. Engkau undang semua sumber daya yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya melalui apa yang Tuhan sudah sediakan, ini boleh terjadi dan boleh menjadi sarana di dalam kami menyelesaikan pembangunan ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan gereja dan pembangunan ini Tuhan di dalam karya Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berdoa untuk kota tercinta Tenggarong Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah taruh hati Tuhan melalui kota yang tercinta ini Tuhan. Kami boleh beribadah dengan damai, kami boleh beribadah dengan bebas Tuhan. Ini semua penyertaan dan karena campur tangan-Mu Tuhan. Engkau berikan pemimpin kepada kami Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, melalui DPRD yang ada Tuhan, dan sampai pemimpin yang terendah di tingkat RT. Tuhan sediakan bagi kami, dan Tuhan jadikan mereka takut akan Engkau Tuhan. Dan berikan kebijaksanaan, hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan sejahtera Tuhan.
Terima kasih kalau kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Bangsa yang kami cintai Tuhan. Tuhan merencanakan dan menetapkan bangsa ini bangsa yang besar Tuhan. Kami percaya melalui penyertaan Tuhan, bangsa ini boleh berkembang, bangsa ini boleh hadir untuk melindungi setiap warganya Tuhan. Kami percaya melalui pimpinan tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada DPR dan kementerian Tuhan. Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan Kau ubah hati mereka menjadi hati yang penuh hikmat dan penuh campur tangan Tuhan. Dan mereka menjadi pemimpin yang takut akan Engkau. Sehingga kami boleh bernegara berbangsa di Indonesia ini Tuhan. Dengan penuh sukacita. Dan kami boleh percaya Tuhan bahwa kebesaran nama-Mu Tuhan di negara kami yang tercinta ini membawa damai Tuhan. Membawa sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang sudah berdoa, kita sama-sama ucapkan. Amin.
Shalom semua warga negara kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, tidak akan luput daripada menyembah kepada Sang Raja. Seperti saya sampaikan pada episode yang sebelumnya, maka penyembahan itu sekarang dibuat sangat praktis, yaitu menyanyi. Menyanyi, memuji Tuhan, irama lambat itu menyembah. No, menyembah itu kepala kita sujud sampai di tanah. Dan kita melihat seringkali kita bilang worship, mereka berpikir musik, alat musik, penyanyi yang bagus. Kita lihat the first family yang menyembah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan Tuhan belum menurunkan hujan. Hujan apa? Berkat ke bumi ini. Bumi itu manusia. Karena apa? Belum ada manusia yang mengusahakan. Mengusahakan sana adalah abad. Jadi istilah usaha itu betul-betul sangat alkitabiah. Dia berkata, kalau kita sudah di Taman Eden, kita tidak perlu lagi bekerja. Bekerja untuk keselamatan yang salah. Tetapi bekerja itu adalah perintah Tuhan. Dan itu adalah abad. Ibadah. Jangan salah. Kemudian kepada Adam ditugaskan untuk yaitu abad dan samar. Yaitu mengusahakan, memelihara, dan menjaga Taman Eden. Kita tidak ada Taman Eden, ada keluarga kita. Jemaat kita yang Tuhan percayakan itu Taman Edennya di mana kita punya hubungan dengan Tuhan. Dulu Firdaus dengan yaitu Eden itu jadi satu, ada hubungan. Karena itu kalau ditentukan hanya cuma nyanyi, saya kira keliru ya. Dan juga dikatakan bekerja, jangan bekerja terus. Mesti menyembah Tuhan. Bekerja itu adalah ibadah. Kalau memuliakan Tuhan, kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, mengusahakan dan menjaga. Setiap kepala keluarga harus jadi seorang yang mengusahakan dan menjaga keluarganya. Kemudian kita lihat bagaimana kegagalan daripada penyembahan yang pertama. Kedua adalah saya kira harus ada mendidik, mengusahakan dan menjaga. Wanita ini yaitu istri daripada Adam belum diberi nama. Adam sibuk memberi nama semua binatang. Sebagaimana dia memberi nama itu, demikianlah sifat daripada binatang tersebut. Wow, manusia pertama itu sangat sakti. Karena itu Yesus suka merubah nama. Ketika Allah menjelma jadi manusia, Simon dia ganti jadi Kefas, Petrus, batu. Ya, di atas batu karang ini Petra dirinya sendiri. I will build my ecclesia. Nah, dengarkan baik-baik bagaimana Adam gagal membina keluarganya. A family that pray together, praise together, worshiping together akan bersama-sama. Dan kita terjadi pertengkaran dalam keluarga pertama kali ketika ada pribadi ketiga yang masuk, yaitu Satan. Dan kemudian ketika mereka punya anak, Kain dan Habil memberikan a different kind of worship. Habil memberikan yang terbaik daripada kambing dombanya. Dia seorang peternak, yaitu lemak-lemaknya, artinya yang the best one. Tetapi Kain memberikan sebagian daripada apa yang dia berikan. Kita melihat contoh yang jelas seperti minggu yang lalu saya katakan ada dua Ananias. Satu Ananias memberikan sebagian, Ananias yang satu murid itu memberikan seluruh hidupnya. Demikian juga ini the failing first family yang worship. Karena worshipnya yaitu ditujukan untuk mendapatkan benefit, untuk keuntungan. Ketika Kain melihat Habil diterima oleh Tuhan. Habil artinya breath, nafas. Hidup manusia itu cuma seperti nafas. Kain itu yang diminta daripada Tuhan. Maka kita melihat bagaimana keluarga ini terpecah belah. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan putra ketiga itu Set, gambaran pada Kristus. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Saya percaya bahwa sukacita Allah senantiasa memenuhi kita semua. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ayat firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 2. Demikian firman Tuhan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tidak kutaruh di depan mataku percaya. Perbuatan Mazmur 100 ayat 2 sampai 4. Oke, saya percaya bahwa
Kasih karunia Tuhan senantiasa memenuhi setiap kita. Dan ada sukacita, ada sorak-sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Dan saya percaya mari kita bawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Persiapkan hati kita. Biarlah senantiasa kita mau berfokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik dan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-umat-Mu kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya ada sorak-sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Ada sukacita senantiasa memenuhi setiap kami umat-Mu. Kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang mengalami setiap beban berat, Engkau memberikan suatu kelegaan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hanya nama Tuhan saja dipermuliakan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau yang memerintah dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami hanya minta Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan berikan yang terbaik penyembahan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau lebih lagi Tuhan menikmati akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes, kami bersyukur.
suara kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Bersyukur Tuhan, Terima kasih Yesus. kasih setia di dalam hidup. Terima kasih Bapa. Buat kasih
ajak Bapak Ibu Saudara semuanya bersuka cita di pagi hari ini. Lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Sebab dia Tuhan yang memberikan kuasa untuk setiap kita. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Dialah Raja di atas segala raja yang layak kita tinggikan. Mari jemaat nyatakan. Diberi kuasa, amin. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
kuasa Tuhan senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, amin. Engkau semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sorak-sorai yang lebih meriah. Haleluya. Sebelum duduk, saya menyapa mungkin bagi Bapak Ibu, saudara semuanya yang baru pertama kali hadir beribadah di pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, tetap setia jemaat di tempat ini. Haleluya. Silakan duduk kembali, kita masuk dalam doa persembahan. Silakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita. Haleluya. Di minggu pertama ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk memberi perpuluhan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya perpuluhan ini dapat diberikan melalui amplop. Apakah Bapak Ibu ada yang belum dapat amplop? Bisa Asar nanti melayani. Juga bisa melalui scan barcode yang ada di kursi.
dan juga nanti yang ada tertera di layar. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat, yaitu di Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik atas penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul di sini Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, supaya kiranya kehadirat-Mu datang kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan perpuluhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan ya Tuhan. Engkau berkati pekerjaan kami, usaha kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, supaya kiranya Engkau buat berhasil. Dan kiranya ya Tuhan semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan perpuluhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami dapat memberi sebagian dari persembahan kami ini menjadi untuk pelebaran dan kuasa-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap memberi, yang siap memberi sama-sama mengatakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua karena campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan.
akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Tidak mungkin semuanya terjadi dalam kehidupan kami tanpa campur tangan-Mu. Tanpa campur tangan-Mu tidak mungkin. Bahkan Engkau sendiri yang berkata bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lepas daripada pandangan-Mu. Apapun yang orang-orang sedang rancangkan jahat kepada kehidupan umat-Mu Tuhan, Engkau ubahnya menjadi kebaikan. Kau yang berkata bahwa kami cakap untuk menanggung segala perkara bersama dengan Engkau. Semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus ajar kami untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami. Apapun yang kami lakukan di luar Tuhan sia-sia. Apapun yang kami rancangkan di luar Tuhan sia-sia. Tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya waktu ke depan ini Engkau pakai Tuhan. Engkau yang akan berbicara kepada keseharian kami, kepada situasi kondisi kami. Sehingga kami dapat hidup di dalam firman-Mu dan kami mau melakukan firman dan kehidupan kami bertumbuh dalam Engkau. Semua yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Shalom semuanya. Boleh kasih aplaus untuk tim Praise and Worship, untuk semua yang melayani. Luar biasa. Saya diberkati. Semua diberkati, amin. Semua diberkati. Saudara, tema daripada Rock Ministry adalah Family of Worship. Keluarga yang menyembah. Tapi berapa waktu ini Tuhan menggelisahkan saya untuk berbicara mengenai faith, mengenai iman. Jadi saya ambil 1 bulan ini saudaraku. Nanti dalam bulan ini kita akan berbicara tentang series mengenai faith. Semua yang akan menyampaikan dari mimbar ini dalam 1 bulan ini itu akan berbicara mengenai iman. Menggelisahkan berapa lama karena saudaraku yaitu kita lihat situasi kondisi berubah. Musim boleh berganti. Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara mesti kenal siapa yang kita sembah. Saudara mesti alami siapa yang kita sembah saudaraku. Karena apa saudaraku? Beriman itu tidak bisa diajari dari khotbah. Amin. Saudara harus mengalami Tuhan. Saudara harus memiliki yaitu pengalaman iman saudaraku. Pengalaman iman di dalam kehidupan saudara. Maksud saya pengalaman iman adalah saudara untuk mengetahui bahwa Dia adalah Yehovah Jireh, itu adalah satu hal. Tapi saudara mengalami kebutuhan yang luar biasa. Dan saudara mengalami penyediaan daripada Tuhan, itu hal yang lain lagi. Saudara punya pengalaman iman. Saudara mengetahui bahwa Dia adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Itu satu hal. Tapi saudara melewati sakit penyakit di dalam kehidupan saudara. Saudara melewati palung kesehatan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara mengalami yang namanya Yehovah Rafa. Allahku menyembuhkanku. He is the God that healed you. Ketika saudara mengalami itu, saudara mengalami sebuah perjalanan iman saudaraku. Kemarin adik kita Rivaldi, ya,
Dia sudah boleh mengalami pengalaman iman. Dia masih kecil, saudara. Dia jatuh dari motor lalu kemudian tangannya harus dipen. Saya percaya itu pengalaman iman dalam kehidupan dia. Kemarin, hari Rabu kemarin, ada saudara kita Ade. Juga dia oleh karena satu dan lain hal dia mengalami kecelakaan, saudara. Kecelakaannya bukan kecil, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kecelakaannya itu fatal sifatnya. Karena menabrak yaitu apa? Menabrak satu mobil ataupun truk ya, seperti itu yang diam, berhenti. Diam berhenti, saudara. Diam berhenti. Dan itu ada terjadi tengkoraknya retak, kalau tidak salah ya, tengkoraknya retak, dagunya juga terbelah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pas waktu lagi kami mendengar kabar itu, hati kami hancur, saudara. Hati kami hancur. Dia boleh mengalami itu, saya percaya rancangan Tuhan sempurna, tidak akan gagal rancangan Tuhan. Setuju, katakan amin. Tapi kita percaya, saudaraku, bahwa pada saat terjadi seperti itu, ya, Rivaldi sedang kemarin tergeletak jatuh, kecelakaan, Ade juga kecelakaan, mereka nggak bisa beriman untuk diri mereka sendiri saat itu. Nggak bisa. Tapi kita bisa beriman untuk mereka. Kita bisa beriman, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan untuk orang ini. Karena kamu lagi gak bisa beriman untuk dirimu sendiri, pakai iman saya, pakai iman kami. Saudara, sama seperti yaitu ketika saudaraku konsep berdiri untuk orang lain, konsep kita berdiri untuk orang lain itu bukan cuman kita lakukan untuk doa tadi, doa syafaat, kita berdiri untuk orang lain, kita berdiri untuk negara kita berdiri untuk daerah kita. Kita bukan cuma doa syafaat, saudaraku. Tapi konsep berdiri untuk orang lain, itu juga berlaku untuk pujian kepada Tuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita berterima kasih kepada Tuhan bukan untuk apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan lakukan kepada orang yang kita kasihi. Sebab apa? Mungkin pada saat dia mengalami sesuatu, dia tidak mengerti bahwa itu adalah dari Tuhan. Dia taunya itu adalah kebetulan dan kebetulan di dalam kehidupan dia. Maka kita berterima kasih ganti dia. Kita berterima kasih ganti dia. Dan saudaraku, konsep berdiri di hadapan Tuhan itu juga berlaku untuk iman, saudaraku. Berlaku untuk iman. Pada saat orang yang saudara kasihi tidak bisa beriman untuk dirinya sendiri, kita beriman untuk dia. Kita beriman bahwa Tuhan akan mengintervensi. Seperti, coba lihat gambarnya, orang yang lumpuh yang diturunkan. Saya minggu kemarin saya sampaikan ini. Kita sebagai keluarga rohani, saudaraku. Orang yang lumpuh diturunkan, dia gak bisa beriman untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus ketika Tuhan melihat iman mereka, Tuhan melihat iman teman-temannya yang menurunkan itu, maka disembuhkan. Orang yang lumpuh tadi, saudaraku. Saya percaya dengan series ini, selain daripada menumbuhkan iman kita akan beriman untuk saudara kita yang saat ini sedang tidak bisa beriman untuk dirinya sendiri. Atas kesembuhan yang bisa terjadi. Kami percaya, kita percaya saudaraku. Dan kemarin terjadinya itu cukup fatal, saudara. Kecelakaan itu cukup fatal. Dan kalau Tuhan membiarkan dia melewati ini, dan sampai hari ini Tuhan masih tuntun, saudaraku. Kemarin sudah sampai di ICU, masuk dan dioperasi, sudah selesai, operasinya berhasil. Dan sudah masuk di ICU kurang lebih sekitar 2 hari. Dan kemarin sudah dipindahkan ke ruangan biasa. Kalau Tuhan sudah tuntun sampai pada hari ini, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan akan lanjutkan dan Tuhan akan selesaikan perkaranya. Tuhan akan sembuhkan. Tuhan kasih kesempatan dalam kehidupan dia, saudaraku. Dan itu adalah fungsi daripada iman kita. Iman yang bergerak, katakan iman yang bergerak. Kita adalah active faith, iman itu tidak pasif, saudaraku. Iman itu aktif. Iman itu bergerak. Seorang teologian, dia berkata, Martin Luther, dia katakan seperti ini. Coba next. Kualitas iman seseorang itu akan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kualitas pribadi yang menjadi tempat sandaran iman tersebut. Oke? Jadi saudaraku, kualitas iman saudara dan saya itu sangat ditentukan oleh pribadi tempat kita taruh sandaran iman kita.
Kalau tempat pribadi yang kita sandarkan iman kita nggak bisa dipercaya, maka iman kita bisa rapuh. Makanya iman kita bisa on and off, saudaraku. Karena kualitasnya sangat dipengaruhi oleh pribadi tempat kita menyandarkan iman kita itu. Jadi kalau kita punya masalah dengan iman kita suka on and off. Itu sebenarnya bukan cuma masalah iman kita saja, saudaraku. Masalah bagaimana kita melihat pribadi tempat kita menyandarkan iman kita. Saudara bisa tangkap maksud saya? Bagaimana kita melihat Tuhan, tempat kita memberikan dan menyandarkan iman kita. Kita bisa bilang, saya berserah kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita melihat pribadi Tuhan? Bagaimana kita mengenal pribadi tempat sandaran iman kita, saudaraku? Karena kita tidak bisa beriman dengan benar kalau kita melihat Tuhan dengan cara yang salah. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak bisa beriman dengan benar kalau kita melihat Tuhan kita dengan salah. Di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita ada filter yang kita gunakan untuk mengecilkan Tuhan kita. Ada filter yang kita taruh di dalam mindset kita untuk membuat segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bohong dan tidak mungkin terjadi untuk saya. Tapi saudaraku, ketika kita punya hal tersebut, itu akan mendiskreditkan gambaran Tuhan tempat kita menyandarkan iman kita, saudara. Dan tidak ada iman yang kokoh yang dihasilkan dari pengenalan akan Tuhan yang salah. Kita perlu kenal Tuhan kita. Ada 3 cara untuk menang di dalam kehidupan. 3 cara untuk menang di dalam peperangan di dalam kehidupan. Kita berperang, haleluya. Kita berperang, amin. Yang pertama, know your God. Ketahuilah Tuhanmu. Kalau misalnya saudara kita nggak mau tahu Tuhan yang kita sembah, ya udah. Saudara bisa jadi saudara ditawarkan Tuhan yang ditawarkan oleh budaya, Tuhan yang ditawarkan oleh dunia, bukan Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Saudaraku. Saudara, yang kedua itu adalah know yourself. Ketahuilah dirimu sendiri. Saudara ada kelemahan dan kekuatan. Ketika saudara kekuatan, saudara gunakan kekuatan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara punya kelemahan, disitulah Tuhan bekerja. Saudara harus melakukan sebuah penguatan strategis di dalam kehidupan saudara supaya kelemahan itu tidak membuat kehidupan saudara tenggelam. Dan yang ketiga adalah know your enemy. Ketahuilah musuhmu. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Modus operandinya nggak pernah berubah. Dia selalu mencuri dulu. Tiba-tiba mencuri pas waktu lagi saudara berjalan, saudara bisa lewati suatu musim dengan baik, tapi saudara tercuri. Dulu saudara bisa melewati sebuah musim yang sakit penyakit misalnya. Pak, saya lewat Pak. Iya, tapi setelah lewat bagaimana? Damai sejahteramu hilang. Tercuri. Kamu jadi tambah khawatir. Tercuri. Kamu jadi menjauh daripada Tuhan. Tercuri. Karena iblis modus operandinya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi saya nggak mau masuk kepada yang kedua itu. Know your God. Karena kualitas iman saudara akan naik turun kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan baik. Kita nggak mengenal apa yang disebut sebagai God character, natur daripada Tuhan kita. Kita nggak mengenal yang artinya adalah God's ability, apa yang Tuhan mampu lakukan. Di Alkitab itu dituliskan bagaimana kemampuan yang Tuhan mampu lakukan, saudaraku. Apa mujizat-mujizat yang dia kerjakan di dalam kehidupan umatnya, saudaraku. Dan yang ketiga itu adalah God covenant, perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan. Saudaraku, ketika God covenant itu artinya adalah apa yang Tuhan setuju untuk lakukan bagi saudara dan saya. God character, natur daripada Tuhan kita, saya udah catatkan, natur daripada Tuhan kita, sifat daripada Tuhan kita. Dia adalah kasih, dia adalah hakim yang adil, dia adalah raja atas kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omnipotent, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang maha pengasih, dia adalah Tuhan yang maha tahu, dia adalah Tuhan yang maha hadir, Yehova Syama, dia adalah Yehova Rafa, dia yang menyembuhkan kehidupan saudara, dia Yehova Jireh, dia adalah Tuhan yang mencukupkan kehidupan saudara, dia adalah Yehova Shalom, dia yang memberikan damai sejahtera kepada kehidupan saudara, dia adalah Yehova Makdis, dia yang menguduskan kehidupan saudara, dia menguduskan kehidupan kita, saudaraku. Itulah natur daripada Tuhan kita. Dan nama Tuhan itu merepresentasikan karakter dan naturnya di dalam kehidupan kita. God's ability tadi, God covenant, itu adalah apa yang dia setuju untuk lakukan bagi saudara dan saya. Apa yang dia setuju. Kenapa manusia bisa stres?
Kenapa manusia bisa frustrasi? Saya nanti di minggu terakhir saya akan bicara mengenai frustrasi dan stres. Minggu terakhir, sebagai penutup daripada iman, series tentang iman. Frustrasi dan stres. Kenapa manusia bisa stres dan frustrasi? Karena dia mengharapkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah Tuhan janjikan untuk dia lakukan. Ya, manusia bisa stres karena dia mau kontrol hasil, saudara. Dia mau mengontrol hasil. Jadi kalau kita adalah orang percaya, kita adalah anak daripada Abraham, Ishak dan Yakub, saudaraku. Kita adalah keturunan daripada itu di dalam Tuhan. Maka kita masuk di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Ada God covenant di dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma penting untuk mengingatkan sesuatu yang Tuhan bisa lakukan. Apa mujizat yang Tuhan bisa lakukan. Tapi kita juga perlu mengingatkan kepada diri kita terus menerus. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah Dia tidak bisa berdusta. Dia tidak bisa berbohong, saudaraku. Firman-Nya pasti terjadi. Yeremia 1 ayat 12b. Dikatakan, sebab aku mengawasi firman-Ku untuk melaksanakannya. Tuhan tidak cuma sekedar berfirman, Dia mengawasi supaya firman-Nya itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Dia katakan saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang, Dia tidak bisa berbohong. Kalau Tuhan katakan dalam firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Dia tidak bisa berbohong. Kalau firman Tuhan katakan tidak ada senjata yang akan melukai engkau. Musuhmu boleh datang satu arah dan dia akan kembali 7 arah, saudaraku. Dia tidak bisa berbohong. Dia tidak bisa berbohong. Kalau Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau. Saya mau kasih tahu. Itu Rivaldi dan Ade kemarin. Dia barusan melewati yaitu apa yang dikatakan sebagai luputkan. Aku meluputkan engkau. Memang janji Tuhan itu bukan sekedar melepaskan kita, tapi meluputkan. Meluputkan itu ibarat kata kalau saya pegang pistol, saudara. Saya mau tembak pistol ini. Bukan berarti pistolnya tidak jadi ditembak. Pistolnya jadi ditembak. Jadi mengancam nyawa kita. Tapi ketika itu pelurunya itu, saudaraku, bisa lewat di samping tipis. Diluputkan oleh Tuhan. Dan itu adalah bukti daripada kasih-Nya. Dia tidak bisa berbohong. Dia tidak bisa berdusta. Tuhan bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Apapun yang dikatakannya pasti akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Dan khawatir, saudaraku, khawatir. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita tidak percaya janji Tuhan pasti terlaksana. Khawatir. Khawatir. Khawatir itu adalah sebuah antisipasi prematur. Bahwa Tuhan tidak akan melakukan rancangannya. Khawatir itu adalah sebuah tanda bahwa apa yang diintimidasikan oleh si iblis itu akan terjadi. Padahal iblis itu adalah the father of lies. Dia adalah bapa daripada pendusta. Artinya daripada itu adalah iblis tidak bisa mengatakan sesuatu yang benar, saudaraku. Apapun yang iblis katakan itu adalah bohong. Itu adalah penipu. Dan kalau kita tahu bahwa iblis penipu, kalau kita khawatir, kita sedang memperlakukan Tuhan kita sebagai penipu. Kita sedang memperlakukan Tuhan yang kita sembah, tempat kita menyandarkan iman kita sebagai pendusta. Kalau kita khawatir, saudaraku, maka kita harus penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita sedang tidak percaya kepada Tuhan, kita memperlakukan Dia sebagai penipu. Kalau hari ini ada sesuatu yang sedang stuck di dalam kehidupan saudara, stuck itu apa? Sedang stagnan gitu. Dan saudara berpikir bahwa itu akan terus stuck. Itu tidak akan pernah ada terobosan. Saudara sedang berpikir bahwa dia adalah penipu. Sebab firman Tuhan yang katakan, aku akan membuka pintu yang tidak ada orang yang bisa menutupnya. Saudara, kalau hari ini saudara tidak ada jalan keluar, tapi saudara berpikir bahwa ini akan tetap seperti itu, kita sedang memperlakukan Tuhan seperti pembohong. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Ibrani 11 ayat 6. Itu mengatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kita setiap minggu kita terima darah perjanjian daripada Tuhan. Ini perjanjian daripada Tuhan. Ini perjanjian, saudaraku. Dia berjanji dan Dia genapi, amin. Iya kan? Manusia jatuh ke dalam dosa, Dia berikan janji penebusan dan Dia genapi.
untuk kehidupan saudara dan saya. Kalau anaknya dia berikan kepada saudara dan saya, apa yang terlalu sulit untuk Tuhan lakukan di dalam intervensi kehidupan saudara hari-hari ini? Apa yang terlalu sulit? Saudaraku, terkadang kita suka masuk di dalam kondisi di mana kita mempertanyakan Tuhan. Saya kemarin minggu lalu saya sempat sampaikan itu. Tapi hari ini saya rasa saya sampaikan. Kita sering mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi di dalam kehidupan saya? Saudara, bertanya itu tidak salah. Tapi saya cuma mau bilang, kalau saudara mau berjalan di dalam iman kepada Tuhan dan saudara menyandarkan iman saudara kepada pribadi yang setia, tidak berubah, akan naturnya, akan ability-nya, dan akan perjanjiannya. Saudara harus menanyakan pertanyaan yang tepat kepada Tuhan. Pertanyaan yang tepat. Saya mau kasih satu tips buat saudara. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, saudara boleh bertanya kepada Tuhan. Saudara boleh bertanya, Tuhan, apakah yang mustahil buat Tuhan kerjakan? Tuhan, apakah yang terlalu sulit untuk Engkau kerjakan? Tidak ada. Pertanyaan yang tepat ketika saudara sampaikan itu, saudaraku, itu akan meningkatkan iman saudara, membangun iman saudara. Karena apa? Karena dia sudah membuat perjanjian kepada kehidupan kita. Perjanjian ini penting, saudara. Kalau kita tahu bahwa kita adalah umat perjanjian Tuhan, tidur kita lebih nyenyak. Kita akan melihat masalah dari sisi yang berbeda. Kita akan mulai, saudaraku, untuk memuji Tuhan dengan cara yang berbeda. Sebab kita tahu bahwa kita ada di bawah perjanjian. Dunia gak mengenal perjanjian, dunia mengenalnya kontrak. Dunia mengenalnya win-win, saudaraku. Apa yang saya dapat, tapi kalau perjanjian, saya cuma mau bilang, hanya saudara dan saya yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini. Saya ulang sekali lagi, saudara mungkin gak dapat sesuatu. Kalau kontrak, dua pihak dapat. Satu berhenti serang, satu juga berhenti serang. Satu mulai serang, satu mulai serang. Tapi kalau perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, hanya saudara dan saya yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini. Hanya kita yang dapat. Hanya kita yang dapat. Apapun yang dia kerjakan untuk penembusan kehidupan kita, itu adalah ada kita di dalam pikirannya, saudaraku, untuk menebus kembali. Jadi dunia gak mengenal tersebut. Dan kalau saudara tahu bahwa kita adalah umat perjanjian, kita hidup dengan cara yang berbeda. Saudara pasti punya sebuah sikap, yaitu yang disebut sebagai Godfidence. Godfidence. Godfidence ini adalah sebuah percaya diri ilahi, saudaraku. Percaya diri ilahi seperti Daud ketika dia melawan Goliat. Daud tuh ngomong begini. Nah ini kalau saudara tahu perjanjian dan tidak di dalam perjanjian. Daud ngomong seperti ini. Siapakah orang yang tidak bersunat ini? Siapakah orang yang tidak bersunat sini? Sebab untuk memisahkan orang dalam perjanjian Tuhan dan tidak dalam perjanjian Tuhan ada sunat. Di mana Daud tahu orang ini tidak dalam perjanjian. Orang ini mungkin punya pedang. Orang ini mungkin punya lembing, saudaraku. Orang ini mungkin punya perisai. Tapi dia gak punya perjanjian. Saya punya sesuatu yang dia gak punya. Yaitu apa? Allah semesta alam. Makanya dia ngomong begitu. Dia dengan percaya diri, dia bisa bilang, kamu mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan perisai. Aku datang kepadamu. Dalam nama Tuhan semesta alam. Dia tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu bahwa dia ada dalam perjanjian. Kita sering berpikir bahwa, Daud menang karena dia punya skill yang dilatih. Betul, saudaraku. Dia punya skill yang dilatih. Tapi bukan itu, tapi karena perjanjiannya Tuhan. Dia menang oleh karena dia adalah umat kepunyaan daripada Tuhan. Jadi saya hari ini tidak bertugas untuk mengingatkan apa yang saudara tidak punya. Mungkin saudara seperti Daud, saudara tidak punya pedang, saudara tidak punya tombak, saudara tidak punya perisai, tidak punya lembing. Mungkin saudara tidak punya pendidikan yang cukup, mungkin saudara tidak punya koneksi yang cukup, mungkin saudara tidak punya sumber daya yang cukup. Tapi saya hari ini bertugas untuk mengingatkan apa yang saudara punya, yaitu adalah covenant dengan Tuhan, yaitu adalah perjanjian dengan Tuhan. Ketika saudara mengerti ini, saudaraku, saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara memiliki spiritual confidence. Saudara berjalan
dengan kepercayaan diri ilahi bahwa aku adalah umat-Mu. Kalau aku berjalan melewati sebuah keperluan, Tuhan pasti pelihara, betul? Amin. Kalau misalnya saya berjalan melewati sakit penyakit, Tuhan pasti sembuhkan. Sebab Tuhan punya perjanjian dengan kita. Kalau kita punya melewati sebuah kesulitan ataupun kesusahan, Tuhan pasti akan sertai. Sebab Dia punya perjanjian dengan saudara. Dia punya perjanjian dengan umatnya, saudaraku. Orang yang tahu perjanjian Tuhan, dia punya ketenangan melewati semuanya. Bukan cuma tidak khawatir, tapi tidak cemas. Tidak cemas. Khawatir itu bisa bermutasi menjadi cemas, saudara. Khawatir bisa bermutasi menjadi cemas kalau terus-terusan masuk di dalam khawatir itu. Terendam terus di dalam khawatir. Jadi saudara, orang yang tahu bahwa dia dalam perjanjian Tuhan ada ketenangan melewati semuanya. Ada ketenangan melewati segala perkara. Sebab dia tahu Tuhan bersama dengan saya. Kalau hari-hari ini saudara kehidupannya sedang lagi dalam seperti kayak gerusa-gerusu seperti itu. Saudara lagi kayak cemas seperti itu. Saudaraku ingat kembali. Tuhan bersama dengan saudara, Dia punya perjanjian dengan saudara. Sebab saudara adalah umatnya. Saudara pasti ada kekuatan untuk melewati segala sesuatu di tempat ini. Di dalam apapun yang saudara sedang kerjakan. Saya bukan bilang bahwa saudara harus optimis. Bukan itu. Karena iman bukan optimisme. Iman bukan optimisme, saudaraku. Kalau optimisme itu bilang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu optimisme. Tapi kalau iman, saudaraku, iman itu berkata bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan tempat saya menaruh iman saya, Dia sedang mengerjakan segala sesuatu di belakang layar. Untuk apa? Untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk kebaikan bagi kehidupan saya. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan bahwa mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman. Jadi iman itu ada yang memimpin, yaitu pribadi Yesus sendiri. Dan yang menyempurnakan iman kita. Iman kita ada yang sempurnakan, saudara. Kalau optimisme, saudaraku, itu hanya berharap bahwa ini semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Tapi ada pribadi yang menyempurnakan iman kita. Saudaraku, Mazmur juga berkata bahwa ketika kita memiliki iman, itu ada satu pribadi yang kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan akan menyelesaikan untuk kita. Tuhan akan mengerjakannya untuk kita, saudaraku. Dan saya cuma mau bilang, kalau saudara mau hidup di dalam iman, jangan kaget, jangan heran kalau kehidupan saudara sering ditolong Tuhan. Saudara sering ditolong Tuhan. Karena memang itu, saudaraku. Ketika kita hidup di dalam iman, Tuhan tidak pernah memberikan pemberian yang buruk kepada anaknya. Setuju, katakan amin. Tuhan tidak pernah memberikan batu kepada yang minta roti. Saudaraku, Tuhan tidak pernah memberikan yaitu suatu yang buruk. Yakobus 1 ayat 17. Semua pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Semua hal yang baik dan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Mungkin kalau saya bilang God is good all the time. And all the time, God is good. Saudara bisa ngomong itu dengan gampang. Saudaraku, Tuhan kasih yang baik. Tapi gimana kalau misalnya kalimat Tuhan Yesus baik buat saudara. Pada saat orang yang saudara kasihi sedang sakit keras. Bagaimana kata-kata God is good all the time. Ketika saudara sedang dihianati oleh teman Anda yang terdekat. Bagaimana kata-kata all the time God is good ketika kondisi menekan kehidupan saudara, apakah Tuhan masih baik dalam kehidupan saudara? Coba saudara pikir lagi. Karena saudaraku, Tuhan tidak pernah janjikan semuanya akan baik-baik saja. Bad things can happen to good people. Seperti Ayub, ada hal-hal yang bisa terjadi yang mungkin kelihatan tidak baik oleh dunia ini kepada orang yang bergantung kepadanya. Seperti Ayub, saudaraku, dia kehilangan harta, kehilangan anak, sakit, teman-temannya meninggalkan dia. Masih enggak God is good all the time? Masih atau enggak, saudaraku? Tapi saya mau mengingatkan hari ini, jangan pernah berhenti di tengah-tengah. Jangan pernah berhenti di tengah-tengah prosesnya Tuhan. Setuju, katakan amin.
Kalau saudara hari ini ada yang sedang melewati prosesnya Tuhan, perjalanan iman saudara belum selesai. Belum selesai. Masih belum selesai, saudaraku. Karena semuanya itu berantakan di tengah-tengah. Setuju nggak? Everything is messy in the middle. Saudara mau bilang di apapun, kalau di tengah-tengah saudara masuk ke dalam sebuah dapur, saudaraku. Saudara masuk dalam sebuah dapur, orang lagi bikin kue. Kelihatannya juga berantakan, semua di mana-mana berantakan, saudaraku. Saudara masuk ke ruangan operasi yang tengah-tengah sedang berjalan. Itu semua alat-alat ada di mana-mana, darah mungkin di mana-mana. Semuanya berantakan di tengah-tengah. Kalau kehidupan saudara atau saya di dalam situasi ini kelihatannya semua berantakan, saya cuma mau ngingetin, jangan-jangan saudara di tengah-tengah. Jalan terus bersama dengan Tuhan, active faith. Sandarkan imanmu kepada pribadi yang tidak pernah berubah. Naturnya tidak pernah berubah, ability-nya tidak pernah berubah. Covenant-nya tersedia untuk kehidupan saudara dan saya. Dan hanya saudara yang diuntungkan, saya yang diuntungkan atas covenant ini. Haleluya. Dia yang sudah mempunyai rancangan yang indah kepada kehidupan saudara. Bahkan tadi di Yakobus dikatakan bahwa semua yang baik itu datangnya dari atas. Tidak ada pertukaran, saudaraku. Tidak ada pertukaran. Enggak dia berikan sesuatu yang baik lalu dia ambil kembali sesuatu dari saudara. No. Dia berikan kepada saudara rancangan yang indah. Kalau ada rancangan jahat yang sedang menuju kepada kehidupan saudara, dia harus melewati Tuhan kita terlebih dahulu. Dan dia ubahkan menjadi kebaikan untuk kehidupan saudara dan saya. Jadi saudaraku, kalau saudara ada yang sedang berjalan di dalam kehidupan saudara, dan di tengah kehidupan saudara hari-hari ini kelihatannya berantakan, saya cuma mau ngingetin dari mimbar ini, jalan terus bersama dengan Tuhan. Jalan terus andalkan Tuhan. Ujung-ujungnya pasti indah. Kalau belum indah, itu belum ujung saudaraku. Ujung-ujungnya pasti menang. Kalau belum menang, belum ujung. Andalkan Tuhan terus. Andalkan Tuhan terus. Andalkan Tuhan terus, saudaraku. Ada suatu kekuatan ketika saudara mengerti siapa Tuhan yang saudara sembah. Ketika saudara kenal siapa Tuhan yang saudara sembah, saudara punya kekuatan baru. Saudara jadi bisa memuji dengan berbeda. Pujian itu adalah iman yang bersuara. Pujian itu adalah iman yang bersuara. Orang yang tahu perjanjian, kan tadi saya udah bilang, perjanjian ini hanya menguntungkan saudara dan saya. Keuntungannya adalah untuk saudara dan saya. Kalau orang yang mengerti perjanjian ini, saudara, pujiannya berbeda. Dia akan memuji Tuhan. Dia bukan cuma sekedar menyanyi tadi yang dikatakan di suara gembala tadi. Tapi pujian yang keluar itu adalah atas sebuah kesadaran bahwa perjanjian Tuhan pasti terlaksana dalam kehidupan saya. Dia memuji Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhannya tidak akan berdusta. Dia memuji Tuhan karena saya tidak perlu menunggu semuanya terjadi di depan saya untuk saya mulai memuji Tuhan. Bahkan ketika semuanya lagi berantakan, pujian saya bisa keluar dari dalam kehidupan saya. Sebab saya tahu jawabannya sudah dalam perjalanan. Jawaban sudah dalam perjalanan. Saudara, saya bukan lagi mau menyemangati saudara. Sorry, saya bukan mau ngajarin optimisme. Saya mau ngajarin beriman. Saya mau ngajarin beriman. Dan saudara harus kenal Tuhan yang saudara sembah. Saudara bukan cuman bilang bahwa Tuhan aku menyembahmu, memujimu. Alami Tuhan, saudara. Alami Tuhan. Dia ajaib, luar biasa. Dia luar biasa, dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudara ada di dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, saudara ada dalam perjanjian dengan Tuhan, saudaraku. Kita tidak perlu menunggu semuanya terlaksana, baru kita mau memuji Tuhan. Dan orang yang sadar akan perjanjian Tuhan, dia adalah orang yang mengambil action. Katakan action, tindakan. Action, orang yang dengan iman itu bertindak, saudaraku. Orang yang memiliki iman dia akan bertindak, dia tidak akan diam saja. Orang yang beriman dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Dikatakan seperti itu. Iman yang tanpa perbuatan, Yakobus 2, kita baca sama-sama, 2-3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Saudaraku, iman tanpa perbuatan itu membedakan antara saudara sebenarnya optimis atau saudara beriman. Optimis tidak akan berbuat apa-apa. Beriman,
saudara bertindak. Saudara andalkan Tuhan. Saudara mulai berdoa apa yang saudara akan kerjakan. Saudara doakan apa yang akan saudara kerjakan. Dan saudara mulai kerjakan apa yang saudara doakan. Saudara doakan apa yang saudara kerjakan. Dan saudara kerjakan apa yang saudara doakan. Saudara mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan lihat. Gini. Kan firman Tuhan bilang, orang benar hidup oleh iman. Orang benar berjalan dalam iman. Oke, berjalan itu adalah tindakan sistematis. Berjalan itu kaki kanan dulu satu, baru kaki kiri. Baru kaki kanan, baru kaki kiri. Berjalan itu adalah suatu tindakan untuk membawa dari satu titik kepada titik yang lain. Betul kan? Nah, ketika saudaraku, saudara berjalan di dalam kehidupan, di dalam keluarga saudara, saudara berpindah dari satu titik kepada titik yang lain, itu saudara harus berjalan dengan iman. Iman itu bukan suatu respon daripada krisis. Maksud saya adalah iman itu bukan keluar ketika kehidupan itu menekan kehidupan saudara. Tapi iman adalah gaya hidup. Katakan iman adalah gaya hidup. Iman adalah gaya hidup. Karena apa saudaraku? Kalau iman hanya keluar ketika saudara krisis, apa bedanya dengan bangsa Israel di padang gurun? Ketika mereka kesusahan, mereka baru mau beriman saudaraku. Tapi iman adalah gaya hidup. Ketika pintunya tertutup, aku akan tetap beriman kepadamu. Ketika pintunya terbuka dan semuanya luar biasa, semuanya baik-baik saja, aku juga akan tetap beriman kepadamu. Jadi iman itu adalah gaya hidup saudaraku. Iman itu adalah gaya hidup. Orang itu bertindak. Orang benar akan hidup dan berjalan oleh iman. Cara kehidupan saudara, hubungan saudara bergerak dari satu level kepada level yang berikutnya, itu adalah saudara berjalan dengan iman. Saudara andalkan Tuhan. Caranya bagaimana hubungan saudara berjalan dari satu level kepada level yang berikutnya, itu adalah ketika saudara berjalan dengan iman. Caranya untuk bisnis, karir, pekerjaan saudara bergerak dari satu level kepada level yang berikutnya, itu adalah dengan iman. Jadi saudaraku, iman itu bukan membawa kita keluar dari kesengsaraan, tetapi iman itu membawa kita masuk ke dalam berkat Tuhan. Bukan membawa kita keluar dari kesengsaraan. Rok Tenggarong, jangan nunggu sengsara baru iman saudara keluar. Jangan nunggu sesuatu itu jadi menekan kehidupan saudara baru keluar imannya. Tapi iman kita adalah gaya hidup. Kita kenal kok Tuhan yang kita sembah. Dia mau semua yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Tidak pernah berkekurangan kehidupan kita saudaraku. Dan saudara jangan lupa Ibrani 11 ayat 6. Tuhan tidak dapat disenangkan tanpa iman. Tanpa iman, coba-coba. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Coba bayangin saudaraku. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Padahal Tuhan melihat kita adalah biji matanya. Tapi kita perlu beriman saudaraku kepada Dia. Lukas 18 ayat 27. Lukas 18 ayat 27, coba kita baca. 2, 3. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Mungkin kalau misalnya saudara pernah melewati sebuah kondisi yang mungkin antara hidup dan mati, ya, mungkin saudara bisa punya gambaran yang lebih jelas. Tapi saudara nggak perlu sampai harus mengalami hal tersebut seperti itu. Saya percaya tadi saudara kita Ade itu yang melewati yaitu situasi antara hidup dan mati seperti itu. Ya, Tuhan mau berperkara dengan kehidupan dia. Tuhan ada rancangannya yang lagi mau dikerjakan dalam kehidupan dia yang lebih besar. Setelah keluar daripada musim ini, saya percaya saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Saudara, saya undang para pelayan. Ada satu kata-kata dari seorang hamba Tuhan, Tony Evans, dia katakan seperti ini. Faith is acting like God is telling the truth all the time about everything, every time. Jadi iman itu adalah bertindak seperti, bertindak seperti
Tuhan itu mengatakan sesuatu yang kebenaran tentang semua. Setiap saat. Jadi apapun yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita itu benar pasti terjadi. Dan kita mampu melewatinya. Dan kita sanggup melakukannya bersama dengan Dia. Saudaraku, seperti imannya Petrus, kita harus bergerak, saudara. Seperti imannya Petrus, dia ketika dia berjalan di atas air. Iman Petrus itu bergerak melangkah, saudaraku. Dia bukan diam di dalam perahu. Tapi saudara, kalau saudara mau tahu, sebelumnya ketika ada badai, dia pun ragu. Dia melihat, apakah ini Tuhan? Apakah itu hantu? Kalau memang itu Engkau ya Tuhan, panggil aku. Nah, Tuhan bilang seperti apa? Tuhan bilang, datanglah. Tuhan bilang, datanglah. Dan Petrus, saudaraku, dia mengambil langkah iman di dalam kehidupannya. Dia langsung apa? Dia langsung turun ke dalam air, dia langsung berjalan di atas air, saudaraku. Iman Petrus itu bergerak melangkah, walaupun di dalam pikirannya itu kelihatan mustahil. Tapi kalau Tuhan yang suruh, saudaraku, Tuhan yang berikan kemampuan, Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan mampukan kita, Tuhan yang akan tunjukkan kemenangan di dalam kehidupan saudara. Air tidak membuat tenggelam. Itu adalah prinsip perbedaan bagi orang-orang yang ada dalam perjanjian. Prinsip perbedaan, saudara tangkap baik Rok Tenggarong. Saudara dan saya dibedakan. Itu namanya kita diluputkan. Tuhan pelihara kita. Dia pelihara kita. Prinsip perbedaan itu adalah apa yang terjadi dengan orang lain tidak akan mendikte apa yang hal tersebut lakukan terhadap kehidupan saya. Maksud saya adalah, kalaupun sampai terjadi krisis, kalaupun sampai terjadi kebutuhan yang besar, kalaupun sampai terjadi sebuah sakit penyakit, apapun yang terjadi kepada orang lain, ketika kita ada dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan, tidak akan mendikte yang terjadi kepada orang lain, itu terjadi kepada saya. Tapi apapun yang Rajaku inginkan untuk terjadi kepada kehidupan saya, itu yang akan terjadi. Dan akan ada terjadi perbedaan, yaitu berjalan di atas air seperti ini, saudaraku. Kita bisa berjalan di atas sesuatu yang biasanya menenggelamkan bagi orang lain, tapi kita tidak tenggelam. Kalau kita berjalan dengan iman. Saudara mau gak berjalan dengan iman? Saudara mau gak merasakan, yaitu bagaimana Tuhan itu bilang datanglah. Dalam karir saudara, dalam keluarga saudara, dalam kehidupan pertemanan saudara, dalam semua, dalam pelayanan saudara. Saudaraku, perjalanan dalam pelayanan ministry Rok Tenggarong ini sebenarnya kalau saya boleh bilang ini adalah karya Tuhan yang mustahil buat manusia. Karya Tuhan yang mustahil buat manusia. Pada waktu kita meminta perizinan kepada sekeliling pun, Tuhan nyatakan bagaimana saudaraku kita berjalan dan tidak tenggelam. Sini masih ada beberapa orang yang ikut bersama-sama. Pak Heru juga keliling bersama dengan saya. Dalam 5 hari 133 orang yang setuju untuk pembangunan Rock Hill. Itu dahsyat luar biasa, saudaraku. Dan kita tidak akan pernah lupa. Tapi kenapa kita dibiarkan untuk melewati hal tersebut? Kenapa kita dibiarkan untuk mengalami hal tersebut? Satu-satunya alasan kenapa saudara dibiarkan untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu adalah supaya saudara dan saya semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Kalau kita mengalami pengalaman tapi kita gak kenal Dia, gimana saudara? Kalau kita mengalami sebuah pengalaman tapi di depan nanti kita jadi khawatir, jadi takut lagi, gimana saudaraku? Bagaimana? Tapi biarlah kita seperti Petrus ini. Biarlah kita seperti Ayub, kita tahu. Oke, apapun yang ada di depan saya, God is good. Mungkin saat ini tidak enak untuk daging saya. Tapi saya cuma bisa lihat sampai di ujung jalan. Dia lihat lebih daripada di ujung jalan itu. Saya cuma bisa lihat sampai di atas bukit mungkin. Tapi dia bisa lihat lebih di atas bukit itu. Saya cuma bisa lihat hari ini. Tapi dia lihat hari esok. Jadi ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan saya, God is good all the time. Tuhan Yesus baik, Dia tidak pernah menjanjikan semuanya enak dan baik di dalam mata kita, dalam pandangan kita. Tapi Dia janjikan itu baik untuk kehidupan kita. Itu baik untuk perjanjian yang Dia sudah taruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau bergantung di dalam kehidupan Dia, kita mau bergantung kepada pribadi Tuhan. Petrus
tidak memilih untuk bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dia mulai berjalan satu langkah. Saya berjalan dengan iman ya Tuhan. Nih saudara tangkap baik di dalam keluargamu, tangkap baik dalam bisnismu, pekerjaanmu. Tuhan, saya mulai berjalan ya dalam pelayananmu. Tuhan, saya mulai berjalan ya dalam iman ya. Ini air nih Tuhan, saya bisa tenggelam nih. Tapi pandangan saudara-saudara tatapkan kepada Tuhan Yesus. Saya berjalan ya Tuhan, datanglah katanya. Nggak akan dibilang nanti kamu dua kali ke kanan, baru satu kali ke kiri. Nggak, tapi datanglah. Oke, saya jalan ya Tuhan. Ini air lo bisa tenggelam. Apapun yang terjadi kepada orang lain, ketika aku menyertai engkau, kamu tidak akan tenggelam. Api tidak akan menghanguskan. Itu firman Tuhan. Saudara ada dalam perjanjian Tuhan. Berjalan. Satu, seperti Petrus langkah kedua. Saudara lihat Tuhan terus. Tapi kemudian situasi belum berubah. Situasi masih terjadi. Bahkan bisa terjadi buruk. Saudara mulai melihat. Saudara mulai merasakan badai anginnya. Seperti itu. Anginnya. Saudara gak bisa lihat angin. Tapi saudara bisa melihat apa yang angin bisa lakukan di sekitar saudara. Yaitu apa? Ombaknya makin kencang. Saudara bisa lihat mungkin ada yang kelempar ke sana ke sini. Saudara bisa merasakan angin. Ketika pandangan saudara-saudara tidak taruh lagi kepada pribadi. Makanya tadi kualitas iman kita itu akan ditentukan kepada kualitas pribadi. Tempat kita menyandarkan iman kita. Jangan-jangan saudara hari ini sedang takut, gentar, gelisah, cemas. Karena saudara mulai menyandarkan iman saudara kepada badainya. Saudara pindahin fokus saudara. Jadi ketika saudara berjalan di atas air, saudara mulai tenggelam. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Dia adalah Allah yang setia. Ketika kaki saudara mulai tenggelam, saudara cuman perlu satu ayat yang terpendek di Alkitab. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Itu Petrus ngomong, Tuhan tolong. Tuhan gak pernah terlambat saudara. Dia angkat tangan saudara. Dia janji untuk meluputkan kehidupan saudara. Dia janji untuk memelihara kehidupan saudara. Saya bukan lagi mau menyenangin telinga saudara hari ini. Enggak, saya mau ngajakin saudara untuk berjalan dalam iman. Jangan takut untuk melangkah saudaraku. Saya bukan mau nyenang-nyenangin telinga saudara. Kalau memang sampai Tuhan suruh untuk saudara berkorban sesuatu, lakukan. Kalau Tuhan suruh untuk saudara berjalan dan saudara lakukan sesuatu yang keluar dari zona nyaman saudara mungkin. Lakukan kalau Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan suruh untuk berjalan di atas air. Apapun itu dalam kehidupan saudara. Berjalan di atas air. Saudara yang artikan sendiri. Kalau saudara berjalan sama dengan Tuhan, tidak akan tenggelam. Tidak akan tenggelam. Tepat pada waktunya dia akan nyatakan kuasanya. Sebab saudara dan saya adalah umat perjanjian daripada Tuhan. Saudaraku, dia adalah Tuhan yang spesialis pembuat mujizat. Yes, mujizat. Kalau dia perlu untuk membelah Laut Merah, seperti bangsa Israel. Kalau dia perlu untuk mengirimkan roti mana setiap hari supaya saudara nggak kelaparan. Kalau dia perlu untuk kirimkan tiang awan dan tiang api untuk menjaga saudara ada dalam sebuah keutuhan, dia akan lakukan untuk kehidupan saudara. Tapi saudara mesti bergerak. Tapi kita perlu bergerak di dalam iman saudara. Kita perlu bergerak dalam semua yang Tuhan sedang kerjakan. Dan jangan pindahkan fokus saudara daripada Tuhan yang sedang memberikan perlindungan dan sedang memberikan pribadinya kepada saudara dan saya. Sebab apapun yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Saya katakan firman itu sekali lagi dalam kehidupan saudara. Apapun yang mustahil bagi manusia, apapun yang mustahil bagi Herman, apapun mustahil bagi saudara, tidak mustahil bagi Allah kita yang kita sembah. Dia akan lakukan dan intervensi dalam kehidupan saudara. Teruslah maju dalam iman Rock Tenggarong. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami diingatkan kembali
diingatkan kembali bahwa kami harus hidup oleh karena iman kami. Dan kami akan berjalan dari satu titik kepada titik yang lain dalam kehidupan kami dengan iman. Iman kami bukan respon dari krisis. Iman kami bukan respon dari kesulitan. Iman kami bukan respon dari keperluan Tuhan. Tapi iman kami berasal dari pengenalan kami akan Engkau. Pengenalan akan perjanjian-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, adalah umat yang sadar bahwa kami adalah dalam perjanjian Tuhan. Kami adalah dalam perjanjian Tuhan. Bahkan roti yang kami angkat tinggi, roti yang kami angkat tinggi ini adalah bukti bahwa Engkau menepati perjanjiannya terhadap kehidupan kami. Perjanjian-Mu untuk menebus kehidupan kami. Kami gak pernah sendirian. Engkau selalu bersama dengan kami. Dan selama-lamanya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, ini adalah bukti kasih Kristus bahwa Dia sudah memberikan tubuhnya bagi kehidupan kita. Dan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi ini mengingatkan kita setiap kali kita berkumpul. Pesan yang keras yang ditaruh dalam kehidupan kita adalah selalu mengingatkan kita, kamu adalah ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah membasuh kehidupan kita, menebus kehidupan kita. Kita adalah miliknya Tuhan. Dosa kita sudah diampuni, saudaraku. Oleh karena itu, hiduplah dengan ucapan syukur sebagai orang yang merdeka dan hiduplah dengan iman. Bergeraklah dengan rasa takut akan Tuhan sebagai orang yang memang sudah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan materaikanlah firman-Mu pada hari ini. Kalau ada hari ini Tuhan Yesus yang mereka sedang bergumul dengan iman mereka, biarlah Engkau beracara dalam kehidupan mereka. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan yang ingatkan kepada saudara apa yang saudara alami hari-hari ini. Tuhan yang akan ingatkan kepada kehidupan saudara. Di mana iman itu harus tumbuh. Di mana saudara harus kembali mengemandangkan pandangan saudara kepada Tuhan dan bukan kepada badainya. Di area mana? Di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Roh Kudus. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Kau sanggup Tuhan Yesus, Kau sanggup. Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara hari ini ada dalam hati saudara ataupun dalam kehidupan saudara ada area di mana saudara sedang bergumul, dan tadi firman Tuhan tadi sedang berbicara keras kepada saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan tidak mustahil bagi manusia. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah kita. Saudara di tempat saja, saudara bisa sampaikan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, Tuhan ini perkaraku,
Saudara yang berbicara kepada Tuhan, Tuhan ini perkaraku. Aku tahu ini mustahil. Saudaraku, saya pernah lihat orang yang kena serangan jantung hidup, tetap hidup. Saya pernah lihat saudaraku, orang yang sudah dalam kondisi kecelakaan hancur saudaraku, tetap hidup. Orang yang sudah pas waktu lagi saudaraku kena ginjal stadium berapa saya kurang berapa jelas, tapi kehidupannya dikembalikan lagi itu saudaraku. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah kita. Saudara bawa apa yang menjadi ketakutan saudara bawa apa yang menjadi kekhawatiran saudara hari ini. Hari ini saudaraku, saudara, saya berikan waktu. Tuhan, terima kasih. Saya berikan waktu saudara, kalau memang sampai ada yang di dalam rumah tangga saudara pikir, ataupun ada yang dalam usaha bisnis pekerjaan saudara sedang lagi dalam pergumulan, atau saudara sedang dalam pekerjaan saudara di kantor, mungkin saat ini saudara sedang berjalan di atas air. Saudaraku, Tuhan beserta dengan saudara. Saya berikan waktu, saudara sampaikan kepada Tuhan. Kita doa sama-sama habis ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kami berkata ini sebab kami kenal siapa yang kami sembah. Sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Saudara berkata kepada Tuhan. Saudara sampaikan perkaramu kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang mendengar semua perkataan, semua doa yang umat-Mu sampaikan di hadapan-Mu. Terima kasih. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan sekali lagi dengan iman saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kalau pergumulan saudara adalah sakit penyakit, saudara taruh tangan saudara di tempat rasa sakit penyakit saudara. Bapa, aku tahu kami dalam perjanjian. Kami ada dalam perjanjian kepada Engkau. Tuhan, Kau lihat tangan yang sedang ditaruh dimanapun sakit penyakit mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya seluruh tubuh mereka, dari atas kepala sampai ke ujung kaki Tuhan Yesus, seluruh sel darah, seluruh tulang, seluruh otot, semua organ-organ tubuh saling menyesuaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa adalah ada kesembuhan ilahi Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus, Yehova Rafa itu dinyatakan di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus yang saat ini sedang kesulitan di dalam pekerjaan ataupun dalam ekonomi, aku berdoa Tuhan Yesus, kami akan berjalan dengan iman dan kami akan hanya melihat Tuhan. Kami gak mau melihat situasi. Kami gak mau melihat kondisi apapun yang terjadi. Kondisi boleh berantakan, kondisi boleh jelek. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami tidak sama lagi. Kami pulang dengan kepercayaan diri ilahi. Kami pulang Tuhan. Kami akan membawa yaitu kepercayaan diri ilahi. Seperti Daud. Kami bisa melihat masalah kami. Kami katakan masalah. Engkau akan berurusan dengan Tuhan kami yang dahsyat. Dan masalah itu ukurannya cuma satu saudaraku.
Masalah yang kita hadapi ukurannya tidak pernah lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan, aku berdoa biarlah kiranya breakthrough itu terjadi dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Semua daripada kami. Biarlah kiranya Engkau melihat iman kami Tuhan Yesus. Iman yang terus mau berjalan. Engkau yang akan mengintervensi, Engkau yang akan mengambil alih semua daripada apapun yang sedang kami lalui. Di dalam seluruh umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan menjaga, memelihara kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami mau satukan iman kami untuk Rivaldi dan Ade sekali lagi. Tuhan, kami percaya penyembuhan yang sempurna yang daripada Engkau, itu sudah Engkau siapkan untuk Rivaldi dan Ade. Kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa melalui kehidupan mereka. Kehidupan mereka tidak akan sama seperti mereka masuk musim ini. Mereka akan tambah mengenal Tuhan yang mereka sembah. Dan Tuhan akan menggunakan kehidupan mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh karena itu, sembuhlah tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kami sebentar akan pulang, biarlah kiranya kami menerima berkat yang daripada Engkau. Mari sama-sama kita angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Shalom itu tidak bisa diambil oleh dunia ini. Shalom itu yang akan menjaga kehidupan saudara. Tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Sebab dunia tidak bisa menawarkan yang lebih daripada itu. Dan biarlah Tuhan menurunkan urapannya di atas kedua tangan saudara. Sehingga apapun yang sampai di tangan saudara dan saudara kerjakan bersama dengan Tuhan, meningkat kualitasnya, menjadi jawaban, menjadi berbeda, dan menjadi solusi bagi orang-orang di luar sana. Dan biarlah kiranya Tuhan adalah tempat engkau berlindung. Biarlah Tuhan adalah menjadi gunung batu perlindungan saudara, tempat engkau mengadu. Dan biarlah kiranya segala sesuatu yang engkau lewati, itu akan bisa engkau lewati bersama dengan Tuhan. Dan saudara semua akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita yang hidup, Allah kita yang kita sembah. Semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.